Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifinela Putri dengan NIM 056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan antara hasil dari jurnal dan hasil yang saya buat sendiri. Jadi di sini saya menggunakan jurnal pola kecenderungan penyakit menular terhadap topografi kabupaten atau kota di Jawa Timur menggunakan analisis koresponden. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang dalam jurnal ini yaitu penelitian ini berangkat dari masalah penyebaran penyakit menular atau mamalia, TBC, pneumonia, dan kusta di Jawa Timur. Penyakit-penyakit ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu tapi juga oleh faktor lingkungan. Salah satunya topografi, dataran rendah, sedang, atau tinggi. Karena Jawa Timur memiliki keragaman topografi, penulis ingin mengetahui apakah ada kecenderungan penyakit tersebut dengan wilayah topografi tertentu. Nah, alasan penulis menggunakan analisis koresponden itu yaitu yang pertama, cocok untuk data kategorik. Lalu yang kedua, dapat menunjukkan hubungan atau kecenderungan antara kategori dalam bentuk visual plot yang mudah dipahami. Yang ketiga, mampu mereduksi dimensi data sehingga pola kompleks bisa disederhanakan. Nah, yang keempat atau yang terakhir, memberikan gambar jelas hubungan antara jenis penyakit dengan wilayah topografi. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Nah, penelitian itu menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik yang bertujuan untuk melihat hubungan antara jenis penyakit menular dan topografi wilayah di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa rekapitulasi kasus penyakit menular pada tahun 2021 yang mencakup 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, data yang digunakan ini tuh diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta Dinas Kesehatan Jawa Timur sebagai sumber resmi yang menyajikan informasi mengenai jumlah kasus penyakit menular. Yang selanjutnya ada metode penelitian, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian itu ada topografi wilayah seperti dataran rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada penyakit menular, ada malaria, TBC, pneumonia, dan kusta. Nah, hasil reduksi data menunjukkan dimensinya itu dibagi menjadi dua, yaitu dimensi 1 menjelaskan 86% variasi data, dimensi 2 menjelaskan 14% variasi data. Jadi kombinasi dimensi 1 dan 2 mampu menjelaskan 100% keragaman data. Nah, baik, selanjutnya adalah interpretasi data, di mana data yang ada di jurnal dan hasil dari SPSS saya mengalami beberapa perbedaan, salah satunya dalam bagian ini dan dalam gabungan yang terakhir. Nah, di sini ini ada row point topografi wilayah. Di situ juga ada kolom point for penyakit tidak menularnya. Nah, di sini ini ada, dan di sini kita bisa lihat berhubungannya ya. Di sini ini ada 2 dan 2 yang saling berdekatan, berarti dua variabel tersebut bisa dibilang berhubungan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam artikel tersebut. Nah, kelebihannya yaitu artikel ini tuh atau jurnal ini relevan dengan kondisi nyata di Jawa Timur atau kasus penyakit tinggi. Terus datanya juga lengkap, mencakup 38 kabupaten atau kota. Lalu pemilihan metodenya juga tepat, menggunakan analisis koresponden untuk data dalam kategorik. Nah, yang keempat ada visualisasi hasil analisis jelas dan mudah dipahami. Yang kelima ada hasil penelitian bisa langsung dipakai pemerintah sebagai dasar kebijakan kesehatan berbasis wilayah. Nah, kekurangannya yaitu hanya menggunakan data sekunder tahun 2021 sehingga tidak bisa melihat tren jangka panjang. Nah, yang kedua ada faktor lain yang juga mempengaruhi penyakit seperti kepadatan penduduk, sanitasi iklim. Nah,
tidak dianalisis padahal bisa memperkaya hasilnya. Lalu yang ketiga, ada fokus hanya pada 4 penyakit menular padahal ada banyak penyakit lainnya relevan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu diskusi hasil masih lebih banyak menjelaskan data secara deskriptif, belum terlalu mendalam pada penyebab hubungan topografi dengan jenis penyakit tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.